Saya Raisa. Alif Fikri. Adil seadil-adilnya menyamaratakan hak warga negara, tidak ada yang dispesialkan, tidak ada yang dikhususkan, tidak ada yang kebal hukum, agar ini kasusnya berjalan sebagaimana mestinya. Ya, selamat siang. Jadi tadi pagi kita sudah sama-sama ke Kejati DKI untuk melakukan klarifikasi dan menanyakan sampai di mana, sejauh mana progres yang sudah berjalan terkait dengan kelengkapan berkas yang dikirimkan oleh penyidik. Dan telah tadi juga sudah disampaikan oleh Penkum di sana, ya, dan jaksa penuntut umumnya sudah menyampaikan bahwa terdapat kekurangan berkas ataupun ada keterangan-keterangan dari ahli yang belum cukup. Nah, untuk itu kita bertujuan ke Polda untuk menanyakan kepada penyidik sendiri seperti apa sih dan bagaimana kesulitan yang dihadapi terkait dengan petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Seperti itu ya. Biar jelas aja sih, jadi biar nggak penasaran juga. Jadi sebelumnya kan saya dapat report di sini bahwa sudah dilimpahkan kejaksaan, tapi tadi kejaksaan katanya sudah dikembalikan lagi ke sini. Jadi biar jelas kan kita harus mendengar kedua belah sisi, biar saya juga tidak menerka-nerka dan biar keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Saya masuk dulu. Berarti mau ngecek dulu ya? Iya. Oke. Baik. Makasih. Thank you. Yuk kita dikit rapi dong. Gimana kelanjutan tadi? Ya, selamat sore semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan klarifikasi dari pihak penyidik terkait dengan pengembalian berkas dari jasa penuntut umum. Jadi terdapat permintaan atau petunjuk dari jasa penuntut umum untuk melengkapi ahli-ahli, keterangan dari ahli-ahli, ya, terkait dengan kelengkapan berkas ini. Mungkin itu hanya sebatas petunjuk yang minor menurut pendapat kami, akan tapi nanti kiranya penyidik akan segera dalam minggu ini untuk melengkapi berkas tersebut. Ya, kita harapkan dapat sesegera mungkin juga dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi guna diteliti kembali apa yang sudah dilengkapi oleh pihak penyidik. Dan kita harapkan memang setelah dilengkapi berkas ini jaksa penuntut umum dapat menentukan sikap menyatakan bahwa berkas ini sudah lengkap dan siap untuk disidangkan, seperti itu. Berarti tadi nggak ada lagi ya yang bakal buat di berkas-berkas lanjutannya? Tadi yang saya sudah sampaikan ada beberapa yang harus dilengkapi memang, tapi dalam minggu ini mungkin akan dilengkapi oleh pihak penyidik ya. Seperti itu. Lokarbu sendiri puas dengan hasilnya? Kalau dibilang puas saya pasti belum, karena kan kita masih menunggu. Buat saya pribadi adalah, tapi agak tenang tadi di atas bahwa pihak penyidik segera akan melengkapi berkas-berkas yang diminta untuk dilengkapi. Ini kalau saya tidak salah sudah yang ketiga kalinya. Jadi saya harap setelah nanti berkasnya minggu depan atau minggu-minggu ini dikembalikan untuk jaksa penuntut umum bisa segera memproses kasus ini, karena bukan cuma 1-2 kali seingat saya dikembalikan, sudah 3 kali. Rasanya sudah cukup juga sih. Tadi juga saya sempat mendetail juga akhirnya saksi-saksi ahli apa saja yang
harus diminta, terus juga saksi-saksi apa lagi yang perlu ditambahkan, karena buat saya dengan progres hampir 2 tahun ini sudah sangat lengkap menurut kami yang dilampirkan berkas-berkasnya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi nanti kurang berkas yang lain-lain. Mungkin kalau kurang berkas mungkin bisa di note dari sekarang kepada penyidik agar penyidik bisa melengkapi semuanya. Karena setiap kali Kejaksaan Tinggi meminta dilengkapkan kan selalu dilengkapi. Tapi jangan sampai nanti kayak kemarin kan hampir 3 bulan tuh lama di Kejaksaan Tinggi berkasnya. Saya rasa cukup lama 3 bulan untuk meminta berkas tambahannya gitu, karena kan makin lama dikembalikan untuk penyidikan makin lama juga kasus ini berjalan gitu. Jadi buat saya yuk lagi dan lagi saya meminta untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Kejaksaan Tinggi, Japidum juga untuk fokus, serius dan tegas juga adil seadil-adilnya menyamaratakan hak warga negara. Tidak ada yang dispesialkan, tidak ada yang dikhususkan, tidak ada yang kebal hukum. Agar ini kasusnya berjalan sebagaimana mestinya. Jangan ada hal-hal yang membuat salah satu warga negara menjadi merasa tidak ada keadilan. Itu aja sih. Berarti ada Rani keceriaan tadi dari dalam. Gak ada sih, gemes. Gemes aja. Kalau perempuan kan maunya cepet gitu, yang harusnya kita udah bisa persiapan kelahiran gitu ya, harusnya happy sekarang harus begini lagi. Yang itu tadi sih yang saya mau tekanin di sini, kenapa saya tetap fokus dengan kasus ini, karena saya masih merasa ada penggiringan opini yang terus berjalan sampai hari ini. Jadi yang saya bilang, saya melaporkan tuh agar berhenti adanya penggiringan opini terhadap saya. Karena nggak berhenti ya maka saya akan terus menuntut keadilan. Terlebih lagi ya dibilang saya nggak mau damai, padahal pihak sana yang tidak mau memenuhi permintaan damai kami, padahal tidak ada sama sekali ganti rugi, meskipun ruginya juga pasti ada. Dan yang kedua dibilang lagi bahwa dendam amat sih laporin orang sampai segitunya. Introspeksi diri juga bahwa pihak sana juga melaporkan saya dengan 2 laporan bahkan di Sumatera Selatan, cuman kan saya nggak bikin konten aja dan nggak juga panggil teman-teman pers juga pada saat saya mendatangi Palembang, Polda Palembang pada saat itu. Jadi ya lucu sih buat saya, dulu juga membuat laporan tersebut dengan tujuan lain-lain gitu ya, saya juga jalani semua gitu. Bahkan hak tersangka pun kita hormati ketika untuk ada gelar khusus di Mabes, sudah digelar khusus juga dan tetap ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi sih bapak-bapak. Gitu aja sih. Saya mudah-mudahan 1-2 minggu ini ada kejelasan dari Kejaksaan Tinggi dan juga dari Polda Metro Jaya. Nggak usah nunggu berbulan-bulan lagi Pak, jadi kita Idul Adha bisa tenang, potong sapi gitu. Memangnya persiapan lahiran sejauh mana? Belum Pak, nunggu mateng dulu anaknya di perut. Artinya di rumah udah disiapin apa? Jadi belum nih, makanya nih buruan nih. Belum. Makanya buruan deh ini kasusnya beres. Jadi ya jadi nggak jadi kuasa hukum, balik lagi jadi om saya, balik lagi jadi abang saya gitu. Berarti seminggu ini terus dipantau ya? Terus pokoknya kalau saya akan teror terus penyidik Polda Metro Jaya, saya akan tanya, Bang udah dikembalin belum berkasnya, udah dilengkapin belum? Kalau udah belum saya mau datang lagi ke Kejaksaan. Saya akan tanya lagi untuk para petinggi di Kejaksaan untuk ini udah dicek belum? Kalau belum, masa pulangin lagi bolak-balik tuh berkas kan lucu gitu. Jadi menurut saya udah 3 kali bolak-balik udah matang lah untuk institusi negara kita yang sangat profesional. Tapi menurut Kakut bener nggak sih, maksudnya dari kelengkapan itu ada yang diada-adain nggak sih kalau menurut Kakut? Maksudnya ya maksudnya ada yang diada-adain nggak, maksudnya kok? Udah masuk materi ya, kita nggak bisa berprasangka seperti itu. Ya, kita menghormati. Kita harus menghormati institusi negara dengan jalur yang saya bilang. Kalau kita tadi diajari juga sama om saya, sama kakak saya bahwa jalurnya seperti ini. Kalau kita on track jalur kan kita lebih mudah mengetahui. Makanya saya datangi kedua belah institusi besar ini gitu, biar saya tidak menerka-nerka, biar tidak ada pemikiran apa-apa,
Makanya tadi di kejaksaan sudah jelas bahwa dikatakan baru dikembalikan kemarin berkasnya setelah 3 bulan disimpan di Kejaksaan Tinggi untuk dilengkapi berkasnya. 2 bulan. Ya 2-3 bulan hampir. Lalu di sini saya langsung bertanya lagi, Pak udah diterima? Oh ya udah diterima. Akan dilengkapkan dalam minggu ini. Jadi saya akan kontrol terus. Minggu depan saya akan tanyakan lagi apakah sudah dipenuhi dan dikembalikan kejaksaan. Kalau sudah dikembalikan kejaksaan biar nggak nunggu sampai berbulan-bulan, saya ingetin lagi Pak Jaksanya nanti ke sana. Terima kasih wassalam. Sesuai janji update-nya mungkin seperti apa? Sesuai janji. Update-nya di rumah ntar kita sambil makan-makan. Kan tadi udah bilang, belum persiapan. Persiapannya Berapa bulan? Kan tadi udah bilang kamu. Dia ada ngidam-ngidam apa, Kak? Gak ada. Idam kasusnya selesai. Ngidam nyebut singkong tadi gimana, Kak? Cabut bang, ini punya siapa bang? Oh saya yang dikejar tuh yang berbuat tuh. Bang, Orang tua sama aja mau disambung, mau orang tua kandung. lihat mobil saya parkir di mana? Orang tua punya kewajiban mendidik anak-anaknya, bahkan saya sebagai orang dewasa punya kewajiban untuk mendidik anak-anak siapapun itu. Ya orang yang ada orang gila kali yang ngasih sama anak-anak, kita anak di pinggir jalan aja kita gemes, kita anak orang di pinggir jalan aja, apalagi anak suami yang kita cintain, terus anaknya cakep lagi gemes ya. Jadi anak-anak sendiri sudah dapat hiburan sih, Kak. alhamdulillah Menemani istri. baik. Nanti aja aku mau ke PRJ. Tanggapannya aja. Jangan nanti nggak naik. Iya hidup apa adanya aja mbak. Aku mah hidupnya apa adanya aja, nggak ada yang harus dibanggain karena aku sadar kalau aku mati yang aku bawa cuma diri aku. Tidak ada yang di dunia yang aku bawa itu di sini. Naik apa aja yang penting nyampe selamat. Belum lahir. Sampai dulu ini. Ikut nonton bola. Oh nembak, ada bola. Jadi kan takut gimana? Jaminan seperti itu. Udah gede. Kan maksudnya ada hal-hal yang aneh nggak di kehamilan ini kedua ini? Ada yang berbeda mungkin. Nggak ada. Semuanya alhamdulillah lancar. Makanya kan ibu hamil kan harus sehat. Ibu hamil kan nggak boleh stres. Makanya aku minta juga om aku dan kakakku untuk cepet yuk selesain biar aku bisa rileks, nggak stres juga, nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada beban. Karena kan kemarin proses menyusui Kalisa terganggu dengan kasus ini, dengan adanya pencemaran nama baik, dengan adanya fitnahan. Aku juga nggak bisa menjadi ibu rumah tangga sekaligus bekerja karena ini sangat mengganggu gitu. Makanya kepinginnya next lahiran kasusnya udah beres, aku udah nggak mau ribet ngurusin lagi itu aja. Tapi mengganggu kasus ini jadi stres sendiri nggak sih? Stres lah, nggak mungkin nggak, namanya perempuan pasti memikirkan, apalagi kalau berjalan sebagaimana mestinya pasti kita lebih oke, menunggu, karena kan aku selama ini menunggu, jadi minta kejelasannya. Makanya karena kita orang yang berpendidikan tahu rulesnya, ya pada saat minta kejelasan mintalah ke tempat-tempat yang tepat, bukan menerka-nerka gitu. Support suami seperti apa? Support suami masya Allah luar biasa. Luar Aku biasa. sempet nyebut singkong itu gimana sih? Enggak mbak, udah ngedit sih. Anak-anak tahu. Jadi suami udah ketahuan belum sih kakak kawan ya? Jangan nanya lagi, mau nambah bohong aja. Nama udah disiapin belum kak? Udah. Nama udah disiapin kak? Belum. Tapi udah nyicip. Udah yuk. Kan ada bekas adeknya. Berarti nih
Aku mau nanya lagi, mau nambah omongan. Nih Om, bisa disomasi nggak Om? Belum lahiran dia nanya, Kak ada rencana nambah omongan lagi? Habib jadi makin sayang. Hah? Habib jadi makin sayang. Habib, lah iyalah orang kita korban dia. Kan bisa begini kan korbannya Habib. Ayo Habib kamu jawab. Yaudah lepas yuk. Tapi Put jadi lebih sensitif nggak sih Kak Kartun? Sensitif karena kasusnya nggak selesai. Ya suami mah kan jagain bininya lagi bunting karena anaknya kita bawa kemana-mana. Mau nanya lagi loh. Besok lanjut ya Kak Put. Mau jaga moodnya. Besok lanjut ya Kak Karput. Mau jaga moodnya. Kasusnya harus cepat selesai jadi moodnya enak. Katanya Habib pengennya lahirannya di puncak nih. Habib maunya di rumah biar murah. Besok tadi udah rencana liburan keluarga berarti ke BRJ. Mau bayarin nggak? Hamil. Hamil jalan-jalan. Kan hamil sehat-sehat ya. Langsung di rumah habis makan. Rencana sama Temira. Ya. Kalau enggak maki-maki